Ya, nampaknya terjadi dinamika biasa di pembacaan hasil pemenang hasil dari rekapitulasi nasional. Kita tadi hampir mendengarkan bahwa Ketua KPU membacakan hasilnya, kemudian sebelum tiba-tiba akhirnya nampaknya ada sesuatu yang terjadi di sana, sehingga kemudian ini juga sempat terhenti prosesnya di sana. Kita masih menantikan tentunya hasil resmi dari penetapan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat nasional. Ya, kita belum dapat mengkonfirmasi apa sebenarnya terjadi di gedung KPU sampai kemudian ini dihentikan untuk sementara. Ya, tapi secara keseluruhan memang tadi sudah dibacakan juga dari mulai perolehan secara nasional, baik dari Pilpres maupun dari hasil perolehan suara pemilu legislatif yang didapatkan oleh masing-masing partai juga sudah dibacakan. Ya, kita sedikit menginformasikan kembali pemirsa bahwa memang KPU tadi sudah membacakan hasil suara sah nasional yang masuk di mana pasangan 01 Muhaimin Iskandar mendapatkan 40.971.906 suara, disusul kemudian pasangan 02 yang mengantongi 96.214.691 suara, dan juga pasangan 03 Ganjar Mahfud yang mendapatkan 27.040.878 suara. Dengan demikian bahwa pasangan 02 memang secara resmi mendapatkan suara terbanyak. Mohon izin kita skors dulu untuk memperbaiki dokumen SK karena ini penting. Kita skors sebentar. Ya, demikianlah pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama bahwa jalan kemudian penetapan ada sebentar. Dan dokumen yang tadi dikatakan bahwa oleh Ketua KPU harus diperbaiki sehingga penetapan harus diskor sementara. Kita masih menantikan tentunya penetapan secara resminya hingga nanti diumumkan oleh KPU. Kita jeda sejenak, misal saja kami akan menghadirkan kembali dan melanjutkan kembali breaking news kita satu. Tetap bersama.
Gimana? Nyari berkah dong. Jangan lupa pada nonton Cari Berkah tiap hari menjelang buka puasa hanya di BTV. Bersatu raih berkah. Jangan lewatkan Cari Berkah besok menjelang berbuka puasa hanya di BTV. Depan, kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun masyarakat. Puting beliung ini juga merusak ratusan rumah warga. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Ketika capres justru saling bersepakat gagasan dan nyaris tanpa silang perbedaan. Jangan lewatkan berita satu malam hanya di BTV. Perjalanan dalam mengajak umat kepada risalah Islam. Menuju kebenaran, pencapaian akan titik alamiah. Jam dalam hanya di BTV. Mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Anak-anak, kalau kita puasa sama ayah, itu ada lagi. Berarti makanya ya, selamat menikmati bulan puasa. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Jangan lewatkan figur publik setiap Senin sampai Jumat. Ramadan di BTV bersatu raih berkah. Melihat dunia dari sisi lain, memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Perluas wawasan dengan Jendela Dunia setiap Senin sampai Jumat hanya di BTV Bersatu Menginspirasi. Breaking news berita satu kami lanjutkan kembali. Besok kami akan langsung bergabung, nanti kami bergabung sama dengan jurnalis BTV. Saya masuk dari gedung KPU Jakarta. Ya, selamat malam Said. Said, kita tentunya mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di gedung KPU sampai kemudian tiba-tiba ini pembacaan penetapannya diskors oleh KPU. Ya, sambil menunggu Said bergabung sama kami, besok kita akan mengajak Anda ini merupakan situasi terkini dari luar gedung KPU Jakarta, di mana terakhir kali kami mengajak Anda mengupdate di sana. Dapat unjuk rasa di depan gedung KPU, di mana massa kemudian mengkritisi bagaimana proses pemilu yang berlangsung hingga saat ini. Ya, ada juga aksi-aksi upaya pembakaran yang dilakukan oleh masa di depan gedung KPU Jakarta jelang pembacaan penetapan hasil rekapitulasi secara nasional yang akan dibacakan KPU malam ini. Ya, nampaknya juga belum ada upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mengubarkan massa, dan situasi meskipun ada upaya pembakaran di sana terbilang masih relatif kondusif artinya. Karena saya akan mengajak Anda bisa menantikan bagaimana dinamika yang terjadi di gedung KPU jelang penetapan hasil pemilihan umum baik itu Pileg maupun Pilpres 2024 yang akan segera dibacakan oleh KPU. Ya, kita bisa melihat misalnya visual yang Anda lihat. Ini merupakan situasi terkini di depan gedung KPU Jakarta saat ini. Ya, misal kami akan mengajak Anda tentunya untuk mengupdate perkembangan terkini baik di depan gedung KPU maupun di dalam gedung KPU. Kami masih akan mencoba menghubungi rekan Said Masyur yang ada di sana.
Ya, selamat malam Said. Said sudah bisa mendengar suara kami di studio, Said? Baik, Said, sebenarnya apa yang terjadi di KPU Said, baik itu di depan gedung KPU saat ini kita melihat ada aksi pembakaran di sana maupun di dalam gedung KPU tadi juga hampir selesai dibacakan sebelum kemudian akhirnya diskors. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Itu Pak Reza, sebenarnya tadi sudah memasuki bagian tahap akhir ya, tinggal membacakan keputusan beberapa pertimbangan dan juga beberapa aksi yang sudah dibacakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari, namun tiba-tiba saja ini sepertinya ada interupsi karena sebetulnya kami juga atau PGI berada di luar daripada ruang sidang pleno tersebut sehingga kami sudah tidak bisa memastikan secara langsung apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Namun kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari tadi, mengatakan sidang untuk sementara diskors karena ada beberapa kelengkapan dokumen yang akan diperbaiki begitu, dan tentu kita masih akan hal-hal menunggu karena sekali lagi ada dokumen yang harus diperbaiki itu kata Hashim Asyari tadi saat sebelum diskors terhadap sidang pleno terbuka penetapan Hasil Komisi Nasional yang sedang berlangsung. Tinggal beberapa satu lagi kalau bisa akan direview kembali dan tadi sudah dibacakan beberapa hasil untuk pilpres yang dibacakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari, di mana total ada 64.427.475 suara sah secara nasional. Prabowo Subianto unggul dengan perolehan suara 96.214.691 dan kemudian disusul oleh Anies Muhaimin 40.971.906. Lalu yang di urutan ketiga ada Ganjar Mahfud 27.10.878, dan ini sebetulnya hampir saja disahkan begitu, sedikit lagi diketuk palu untuk kemudian ditetapkan karena untuk sidang pleno terbuka kali ini agendanya pertama yaitu penetapan hasil pilpres 2019 dengan penerapan hasil pemilihan legislatif baik DPR ataupun juga DPD. Tentu kita masih belum dinamika yang besar karena kami juga ini awal media masih kita sama-sama penasaran dulu apa yang sedang terjadi di dalam sidang, apakah ada yang korupsi atau tidak, apakah ada kekurangan daripada pembacaan berita acara yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari tadi, kita belum tahu dan kita akan sama-sama menunggu dan kami juga akan terus mengupdate apa yang sedang terjadi dalam sidang tersebut. Ya, saya mungkin juga Anda bisa melaporkan bagaimana situasi di depan gedung KPU karena kami mendapatkan laporan masa masih berkumpul di sana. Apakah Anda bisa melihat dari tempat Anda melaporkan mungkin ada masa yang masih berkumpul di depan gedung KPU? Betul sekali, di depan gedung KPU memang masih ada beberapa simpatisan atau masyarakat yang kemudian datang sejak dari sore di depan gerbang gedung KPU yang memang mereka juga sebenarnya tidak bisa masuk dalam ada beberapa tempat begitu, dan simpatisan ini benar yang Anda katakan masih berada di depan gedung KPU untuk kemudian sama-sama menunggu hasil daripada pemilu yang sedikit lagi akan dikatakan atau diketok palunya oleh KPU, komisioner KPU yang dipimpin oleh Hashim Asyari tadi, dan nampaknya di luar sana masih cukup ramai. Dan kalau tadi sore ada beberapa unjuk rasa, lalu kemudian untuk malam hari ini masih di sidang ini sepertinya yang datang di depan gedung KPU ini adalah beberapa simpatisan dan juga masyarakat pendukung masing-masing dari peserta pemilu 2024 kali ini, dan sekali lagi mereka akan menunggu hasil pemilu ini diketok palunya oleh KPU. Baik, terima kasih Said atas informasi yang telah Anda sampaikan. Tentunya kami masih akan menantikan informasi dan juga perkembangan dari Anda dari gedung KPU jika nanti kemudian dilanjutkan kembali dan juga di Tribun Sore. Terima kasih Said. Kedengaran.
Ya, misal kita akan membahas dinamika yang saat ini terus terjadi di proses dari pemilu 2024 ini. Sudah bergabung sama kami ada koordinator Komite Pemilih Indonesia, ada Jerry Sumampo. Selamat malam Mas Jerry. Sudah bergabung sama kami kan Mas Jerry? Ya, selamat malam. Ya, Mas Jerry, ini kan tentunya menarik apa yang kita saksikan saat ini ya dalam proses penetapan di KPU. Saat ini tiba-tiba ketua KPU memberhentikan dan juga men-skors, padahal hasilnya sudah keluar tadi. Dari pandangan Anda, apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini di gedung KPU? Kita semua nih agak bingung juga nih. Iya, saya juga belum mendapatkan informasi ya yang jelas terkait dengan apa yang terjadi, karena tadi saya kebetulan ada acara jadi belum sempat update ya. Tapi yang pasti kan begini nih Mas Tesar ya, pengumuman itu harus dilakukan hari ini, artinya rekapitulasi harus diselesaikan. Setelah itu KPU itu harus mengumumkan hasil. Nah sekarang ini sudah hampir pukul 22. 2 jam lagi kurang lebih kita akan memasuki hari yang baru. Dengan sendirinya sebetulnya batas waktunya sudah berakhir. Karena itu kalau diskors itu kita nggak tahu kenapa itu nanti berpotensi untuk membuat nanti pengumumannya itu molor. Dan kalau molor kan bisa tambah kisru ya, karena ada ruang bagi mereka yang mengkritisi seluruh proses dan tidak tersalurkan untuk mendelegitimasi dan bersuara lebih lantang lagi kalau pengumuman itu lewat dari target yang sudah ditetapkan oleh KPU sendiri. Jadi nggak boleh lama-lama diskors itu, harus segera dimulai kembali untuk pengumuman. Nah saya terus terang aja Mas Tesa belum update apa yang terakhir terjadi ya sebelum kemudian dia diskors. Baik, kita juga masih menantikan. Tadi kan kalau ketua KPU sendiri bilangnya ada yang harus diperbaiki begitu dokumennya untuk kemudian dibacakan. Tapi yang Anda lihat apakah kemudian proses seperti ini jika kemudian terjadi di KPU ini akan mencederaikah seluruh proses, atau ini hanya dinamika biasa saja sebenarnya kalau misalnya dalam pemilihan umum salah ketik, salah dokumen mungkin itu terjadi. Iya, kalau dengar penjelasan tadi Mas Tesar dari Ketua KPU itu, ini kelihatannya kan ada dokumen yang mesti disiapkan ya sebelum pengumuman. Jadi mungkin ini sesuatu yang biasa ya, dan memang masih ada cukup waktu kalau hanya untuk penyiapan dokumennya. Nah, asalkan saja ini sifatnya tinggal administratif ya, atau tinggal memperbaiki mungkin dokumen atau draft dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Kan begini, pasti setelah ini kan sudah ada staf di KPU itu, bagian kesekjenan itu sudah menyiapkan dokumen untuk pengumuman. Nah, mudah-mudahan ini hanya soal administratif, soal teknis, atau bahkan mungkin soal kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis ya, supaya dia tidak berpengaruh terhadap hasil lagi ya. Karena kalau ada yang berkaitan dengan hasil, ini bisa panjang. Ini bisa panjang. Baik. Maksud Anda panjang gimana nih? Kalau misalnya kalau hasil kan sebenarnya kita tadi sudah melihat nih, misalnya dari pilpres itu sendiri perolehan suara sudah dibacakan satu persatu, dari pileg sudah dibacakan satu persatu begitu. Yang Anda maksud bisa panjang jika kemudian hasilnya mungkin ada kesalahan? Iya, karena gini, bisa saja kan gini, KPU sekarang ini seringkali begini, dia mendapatkan informasi yang dia dapat sendiri, entah melalui WA atau melalui media apa saja, yang mungkin saja ini bagian dari pihak lain di luar ya, yang bisa saja belum puas dengan
hasil, ya kita nggak tahu. Tapi kemungkinan seperti itu bisa saja ada, gitu ya. Karena kan karakter KPU kita sekarang memang begitu. Seringkali ada perubahan-perubahan yang tidak dijelaskan dari mana asalnya, kenapa bisa begitu. Tapi yang penting berubah aja. Nah, mudah-mudahan sih tidak begitu ya. Mudah-mudahan kita berharap bersama bahwa itu memang urusannya akan panjang dan juga bisa jadi melegitimasi hasil dari apa yang kita sudah jalankan selama ini. Pak, tapi juga yang menarik bahwa sebenarnya KPU sendiri kan menjadwalkan hari terakhir hari ini. Jika ini tinggal 2 jam lagi hari ini ya, sebelum berganti hari. Apa kemudian imbas yang akan terjadi jika kemudian molor dari jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU sendiri? Ya, saya kira yang penting begini, kalau dia lewat di jam 00, itu kan berarti secara administratif ada kesalahan ya, ada kekeliruan. Karena waktu yang ditetapkan oleh KPU sendiri sesuai dengan PKPU tahapan itu 35 hari, dan 35 hari itu jatuh hari ini 23.59. Jadi masuk pukul 00 itu kan sudah hari baru. Jadi ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU kalau dia lewat dari jadwal yang dia tetapkan sendiri. Apalagi kalau kemudian dia tidak menyiapkan perubahan PKPU-nya. Dan memang perubahan PKPU itu tidak bisa serta-merta kan, meskipun mungkin ini bisa sedikit dipaksakan ya, karena ini berkaitan dengan waktu-waktu akhir. Maksud saya begini, kalau dia jadi gini, kalau dia lewat pukul 00 misalnya, ini bisa menimbulkan persoalan baru ya, karena pihak-pihak yang tidak setuju itu bisa mendelegitimasi hasil, dan bisa ada ruang bagi mereka untuk mempersoalkan legitimasi hasil pemilu. Dan kita tahu tadi ada sampai sekarang ya masih ada bakar-bakaran di depan kantor KPU, masa yang tidak puas tentu melakukan demo di depan kantor KPU dan ekspresinya sampai kepada bakar-bakaran. Dan ini kan suara protes terhadap persoalan-persoalan kecurangan ya, atau pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi, dan menurut mereka itu tidak tertangani ya. Jadi diekspresikan bahkan sampai hari H pengumuman masih ada demo yang sampai kepada pembakaran di depan kantor KPU. Jadi ini akan makin bunyang kalau sampai dia lewat dari tanggal hari ini, dia lewat dari jam 00 ya. Itu ada ruang baru bagi mereka untuk makin mendelegitimasi hasil, proses dan hasil yang dilakukan oleh KPU. Tapi saya kira Mas Tesat, kalau hanya sifatnya administratif, 2 jam ini mestinya cukup ya. Apalagi kalau hanya perbaikan redaksional dari mungkin naskah pengumuman yang sudah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Ya mudah-mudahan ya begitu. Tidak ada hal yang sifatnya lebih substansial lagi ya, yang berkaitan dengan suara. Kan itu yang repot dan bisa lama. Yang Anda lihat, artinya bahwa kalaupun ini hanya redaksional, artinya kan ini kayak apa ya, error-error yang dianggap tidak perlu dan juga menimbulkan pergolakan sebenarnya. Yang Anda lihat, apa yang kemudian Anda bisa kritisi lah dari penyelenggara pemilu kita? Kalau misalnya kita melihat bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini kan akan menimbulkan pergolakan lah. Iya, sebetulnya disayangkan ya. Gini, KPU ini kan sudah banyak disorot dalam proses sebelumnya. Bahkan ketidakpercayaan publik itu terus meningkat terhadap kinerja KPU. Errornya KPU itu dalam pemilu kali ini kan sudah banyak sekali ya. Kalau kita mau runtut satu persatu itu banyak sekali. Nah, sebetulnya disayangkan kalau proses itu tiba-tiba berhenti dan tidak ada penjelasan yang clear. Tentu kita tidak boleh juga berprasangka negatif ya. Bisa saja memang ini semata-mata kesalahan administratif, teknis ya, yang sifatnya redaksional. Nah memang begini Mas Esa, 5 tahun yang lalu itu sebetulnya lebih krusial ya. Karena peserta provinsi yang direkap pada H-1
atau pada hari terakhir, detik terakhir itu relatif lebih banyak. Saya lupa jumlahnya. Kalau nggak salah 4 atau 6 nih. Kalau sekarang ini kan sepertinya hanya tinggal 2. Gitu. Kalau dulu ada sekitar 4 atau 6, saya lupa persisnya, tapi dia lebih banyak dari tahun ini, ya, sehingga waktu itu memang kejar-kejaran dengan waktu, ya, bahkan saya ingat waktu itu banyak yang sudah dipercepat, ya, mekanisme teknisnya itu dipercepat atau dilewati begitu saja karena harus mengejar selesainya. Nah, kalau sekarang sebetulnya relatif lebih longgar karena hari terakhir itu hanya tinggal 2, dan 2 itu juga provinsi-provinsi dengan jumlah kursi yang relatif sedikit, ya. Nah, karena DPRD ini misalnya hanya Papua dan Papua Selatan itu hanya Papua Pegunungan hanya 3 kan masing-masing. Baik, artinya bahwa yang dikatakan bahwa sebenarnya dinamika seperti ini itu tuh bukan pertama kali terjadi dalam pemilu, ya. Pemilu sebelumnya juga diwarnai dengan hal-hal seperti inilah. Iya, tapi gini, di pemilu yang lalu itu tidak ada kasus seperti ini, ya, karena dulu itu kayaknya langsung dibacakan karena dia mendekati waktu, ya, artinya draft itu sudah siap, redaksinya sudah diperiksa, gitu, ya. Nah, sekarang ini karena masih banyak waktu mungkin, ya, masih banyak waktu sehingga ya dia ada hal-hal yang secara teknis mungkin melihat masih harus dikoreksi, ya, oleh Komisioner KPU sehingga dia harus pending sebelum batas waktu itu berhasil. Tapi ya kita berharap itu tidak sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan, ya, dan mungkin supaya ini tidak dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok yang selama ini sudah kecewa, perlu ada penjelasan KPU di masa waktu menunggu ini apa sebetulnya proses yang terjadi dan sedang apa KPU dalam rangka melakukan apa KPU dalam rangka untuk menyiapkan itu sebelum pengumuman disampaikan. Nah, mungkin penting, ya, supaya dia nggak lihat isunya dan kelompok-kelompok yang kritis, kelompok-kelompok yang kecewa itu makin punya apa, ya, karena sekarang kan era media sosial ini kan bisa saja diviralkan sekarang ini oleh orang-orang yang sedang berada di kantor KPU, ya, karena tidak ada penjelasan yang clear, ya. Itu jadi memang penjelasan itu tidak semata-mata kepada peserta yang hadir di ruangan. Mungkin bagi peserta itu oke, gitu, tapi kan belum tentu kelompok-kelompok yang ada di luar yang mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai dan cukup terkait dengan kenapa ini belum dilakukan pengumuman sampai sekarang. Sementara waktu berjalan terus, ini kurang 2 jam lagi dia selesai. Jadi oke lah, kita akan menantikan dan kita bisa mengatakan bahwa oke, mungkin ada dokumen yang saat ini sedang diperbaiki. Tapi kalau dalam catatan Anda, dengan demikian, ya, kita kan sudah melewati proses pemilu ini panjang sekali begitu, ya. Apakah